Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Triwijayanti dengan NIM 202008265 yang akan menjelaskan mengenai uji statistik deskriptif variabel. Nah, cara langkah awal kita menguji statistik deskriptif variabel ini, yang pertama kita menggunakan data yang kita gunakan sebelumnya, yaitu data yang sudah digunakan di uji yang terdahulu. Nah, seperti kayak uji validitas kemarin, kita menggunakan data uji validitas kemarin. Nah, setelah data ini semua dimasukkan dengan subtotalnya hingga sampai ke loyalty, dengan variabel v-nya juga tetap sama, kita akan masuk ke analyze, lalu ke statistik deskriptif atau deskriptif statistik, lalu masuk ke frequency. Nah, dari sekian banyak variabel, dari pengalaman sampai kepercayaan ini kita masukkan ke sini. Dari semuanya kita masukkan sampai ke loyalty, lalu kita pilih statistik, kita milih mean, median, maksimum, minimum, terus standard deviation, sama variance. Terus kita continue. Lalu kita klik OK aja. Nah, nanti akan muncul hasil dari uji statistik deskriptif. Seperti ini. Nah, ini adalah hasil uji statistik deskriptif per variabel. Ini terdapat banyak sekali jika diuji satu per satu. Seperti ini. Nah, untuk yang selanjutnya itu kita masuk ke tabel bagian bawah, di mana tabel bagian bawah ini kita bisa mengetahui berapa sih dari satu pernyataan di variabel pengalaman ini, berapa sih jawaban responden yang paling banyak gitu ya. Nah, pada variabel ini, variabel pengalaman, kita bisa lihat jawaban responden yang paling banyak itu ada berapa, dan mungkin setuju atau sangat setujunya lebih banyak atau tidak, kita bisa melihat di frekuensi ini. Nah, di frekuensi ini jawaban paling banyak itu ada di angka 4, karena di angka 4 ini yang berarti kode dari sangat tidak setuju. Nah, banyak responden yang menjawab dengan angka 4 dalam pernyataan pengalaman yang nomor 1. Nah, untuk itu kita langsung ke bawahnya, itu ada di variabel pengalaman juga. Di pernyataan yang kedua, kita bisa lihat di pernyataan yang kedua ini ternyata lebih banyak tetap di angka 4, di mana di angka 4 ini terdapat responden yang menjawab di angka 4 ini adalah 103. Nah, untuk yang selanjutnya, pernyataan yang selanjutnya paling banyak di angka 3. Nah, sehingga beda-beda teman-teman untuk menjawabnya itu, setiap pertanyaan itu yang paling banyak beda-beda. Terus yang kedua, kita yang selanjutnya itu, yang selanjutnya di variabel pengalaman masih sama, karena variabel pengalaman ini tadi sekitar 8 pertanyaan atau pernyataan. Nah, di variabel pengalaman yang selanjutnya itu, pernyataan selanjutnya itu paling banyak di angka 3. Itu paling banyak, yaitu netral, di 102. Terus kita bisa lihat paling sedikit itu di 1. 1 ini di paling banyak
paling sedikit ya. Di angka 5 paling sedikit, terus yang selanjutnya itu paling banyak di angka 4, yang selanjutnya paling banyak di angka 4 juga, yang selanjutnya paling banyak juga di angka 4 juga, sampai saat terakhir itu paling banyak di angka 4. Jadi kebanyakan di angka 4 di variabel pernyataan pengalaman tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah kepercayaan. Nah, di kepercayaan ini, variabel kepercayaan ini terdapat 4 butir pertanyaan, pernyataan atau pertanyaan kuesioner, di mana frekuensi terbanyak itu pada angka 4, sejumlah 77. Terus kita lihat di pernyataan yang selanjutnya itu paling banyak di angka 4 juga, yang selanjutnya di angka 4, yang selanjutnya juga di angka 4 juga. Jadi kebanyakan pernyataan ini banyak sekali yang menjawab jawaban 4 sebagai jawabannya. Nah, dari pernyataan keterkaitan juga ini paling banyak di angka 3, yang kedua di angka 3 juga, dan yang selanjutnya itu sama di angka 3. Jadi paling banyak di angka 3, ini juga di angka 3, sampai ke loyalty ini paling banyak di angka 3 juga. Paling banyak di angka 3 ataupun 4. Nah, setelah itu kita masuk ke statistik deskriptif untuk total dari variabel. Kita bisa menggunakan analisis tersebut sebagai kesimpulan. Nah, untuk caranya sebagai berikut. Nah, untuk caranya itu kita masuk ke data ini, kita masukkan semua total dari per variabelnya, lalu kita ke analyze, lalu statistik deskriptif. Nah, setelah statistik deskriptif ini kita pindahkan semua total itu ke situ, lalu kita centang min, standard deviation, terus minimum, maksimum, terus kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita akan tahu hasil dari kesimpulan dari semua variabel. Nah, ini adalah kesimpulan dari sebentar, maaf. Nah, ini adalah kesimpulan dari statistik deskriptif per variabel. Nah, ini kita bisa tahu dari total variabel kita, dari jumlah N ini adalah jumlah responden, yaitu 173 yang mengisi kuesioner, lalu minimum pengalaman, dari mulai satu variabel pengalaman ini, minimum itu ada 18, maksimumnya ada 38, mean atau rata-ratanya adalah 28,3, standard deviation-nya itu adalah 4,0. Nah, untuk kepercayaan sendiri itu minimumnya ada 4, maksimum 20, mean-nya itu 14,2, standard deviation-nya itu 2,5. Yang selanjutnya adalah keterikatan. Keterikatan ini minimumnya itu ada 6, maksimumnya itu ada 28, mean-nya itu adalah 17,8, dan standard deviation-nya itu adalah 4,4. Yang terakhir adalah loyalty atau loyalitas, itu minimumnya ada 4, maksimumnya ada 20, mean-nya adalah 11,45, standard deviation-nya 3,1. Nah, ini adalah dari keseluruhan total maksimum dan minimumnya, kita bisa tahu di statistik deskriptif per variabel ini kita bisa tahu minimumnya berapa, maksimumnya berapa, mean-nya berapa, ataupun standard deviation-nya itu berapa. Nah, untuk cukup sekian penjelasan saya mengenai uji statistik deskriptif per variabel.
Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.